إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita kepada Islam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan bertauhid kepadanya. Karena kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat hidayah. Kita tidak akan menjadi seorang muslim. Kita tidak akan menjadi seorang yang mengenal Rasulullah SAW. Ada orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW, baik itu paman beliau atau kerabat-kerabat yang lebih terdekat dengan Rasulullah SAW, tidak mendapatkan hidayah kepada Islam, bahkan justru menjadi penentang Islam. Padahal mereka melihat Rasulullah SAW, melihat akhlak beliau. Bahkan orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, telah menggelari Rasulullah SAW dengan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan lagi terpercaya. Tetapi hidayah itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka ketika kita diberikan hidayah kepada Islam, ketika kita diberikan hidayah untuk menunaikan ibadah yang terbesar setelah dua kalimat syahadat, yaitu salat 5 waktu, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang kalau mendengar azan, ketika muadzin berkumandang hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, atau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah, tidak ada daya dan upaya kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia rumahnya di sebelah masjid, bahkan mungkin dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Masjid Nabawi, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid. Dan itulah yang penting kita bahas pada kesempatan kali ini, supaya kita mengenal agungnya salat ini, supaya kita tahu betapa butuhnya kita kepada ibadah salat, sehingga orang tidak akan meninggalkan salat ini seperti kebanyakan orang-orang tidak pernah mau terlambat untuk dia menghadiri waktu-waktu atau acara-acara yang dianggap penting atau pekerjaan yang sudah dia terikat dengannya. Kita lihat banyak kita kaum muslimin kadang-kadang tidak pernah terlambat dan tidak pernah mau terlambat kalau dia
datang ke tempat pekerjaannya, yang dia hanya akan dapat sedikit dari dunia. Tetapi salat ini yang kalau kita jaga, kalau kita pegang teguh dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bagi kita kebaikan-kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Quran dan juga Rasulullah SAW di dalam banyak hadis memberikan pertama dorongan kepada kita untuk memperhatikan salat ini. Kemudian juga agar kita terdorong untuk menegakkan salat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang butuh ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Antumul fuqara'u ila Allah." Kalianlah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu fakir kepada Allah karena Allah dia memberikan rezeki kepada kita. Kita fakir kepada Allah karena kita butuh selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita fakir kepada Allah karena tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW yang beliau cintai dan itu keluarganya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi dia Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kebanyakan kita kaum muslimin sekarang tidak mengenal bahasa Arab, tidak mengetahui bahasa Al-Quran, dan tidak mengetahui bahasa sunnah Nabi SAW, tetapi mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Bahkan kita melihat dia khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW dahulu dari kerabat atau orang-orang dekat beliau dari Quraisy, mereka itu adalah usulul Arab, orang-orang asli Arab, orang-orang yang sangat mengenal bahasa Arab, memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, memahami ucapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Nabi SAW pernah mengumpulkan mereka di suatu tempat ketika mereka itu didakwahi oleh Rasulullah SAW ketika di Bukit Safa. Lalu berkumpul semua utusan orang-orang Quraisy dari masing-masing kabilah dan keluarga beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Mereka diajak kepada Islam. Tuflihu, kalian pasti berbahagia, kalian pasti beruntung, kalian pasti sukses. Tapi yang jadi masalah, bahkan kita di zaman ini, kita kadang-kadang mendengar Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW, tapi hati kita ini sulit tergerak untuk memahami dan mengamalkan apa yang Allah dan Rasulullah SAW perintahkan, bahkan disertai dengan janji-janji. Sekarang kita manusia sebegitu mudahnya tertarik dengan hanya janji-janji. Misalnya kalau usaha dia akan begini-begini dan sebagainya, kita ikuti. Atau dengan janji-janji kesehatan, kalau kita makan dan minum seperti ini dan berobat dengan sebagainya, kita mudah untuk tergerak dengan janji tersebut. Tapi coba kita renungkan, apakah kita tergerak ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita surga yang dia luasnya seperti langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada surga Allah, kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sering mendengar ayat ini, tapi apakah hati kita tergerak untuk
memenuhi sambutan dan juga panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ketika berjihad, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bangunlah kalian untuk berjihad membela agama Allah. Kalian akan mendapatkan dengan sebabnya surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard?" Ya Rasulullah, surga yang dimana surga itu dia luasnya seperti luas langit dan bumi? Rasulullah SAW, iya. Jadi para sahabat mereka bersegera kemudian melakukan itu. Oleh karena itu kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki hati kita. Dan hati kita ini tidak akan baik kecuali dengan akidah, dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar. Kemudian kita tegakkan rukun Islam yang kedua yang akan kita bahas ini. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang beriman, sungguh mereka orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Dan ini yang menyatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaum muslimin ketika mendengar ayat ini seharusnya atau wajib bagi kita untuk meyakininya, bahwa kalau kita ingin beruntung, kita ingin sukses dunia akhirat, beruntung selamat dunia akhirat, yaitu kita tegakkan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Di antaranya yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang beriman yang beruntung dan sukses itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang apa makna khashi'un, beliau mengatakan khaifun sakinun, yaitu orang yang salat disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang salat disertai dengan sakinah, yang dia salatnya itu tenang di dalam salatnya, dan dia akan mendapatkan ketenangan kalau dia melakukan apa? Salat itu. Jadi oleh itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dia mengatakan, "Idza ataitum as-shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Kalau kalian datang untuk menghadiri salat, maka hendaklah kalian itu dengan tenang, dengan khudu, tidak terburu-buru. Kita kalau menghadapi masalah-masalah dunia yang akan kita lakukan, yang akan kita hadiri, kita berusaha mengkondisikan hati kita itu supaya tenang. Kalau seorang misalnya yang dia bawahan mau bertemu dengan orang yang punya kedudukan, dia berusaha menyiapkan jiwanya, hatinya, kondisinya, supaya dia ketika berhadapan dalam keadaan apa? Tenang. Seharusnya begitulah kita kalau menghadiri salat. Dan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kalau kalian datang menghadiri salat, maka hendaklah kalian datang dengan tenang, dengan waqar. Artinya tenang itu apa? Jangan kita terburu-buru. Jangan kita kalau sudah dekat orang mau apa? Iqamah salat baru kita datang. Iya. Ada sebagian salaf dahulu bahkan datang salat sebelum azan dikumandangkan. Dan ada sebagian salaf 30 sampai 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk di hadapannya kecuali tengkuk imam. Karena dia selalu berada di salat paling depan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik saf laki-laki di dalam salat itu adalah apa? Yang paling pertama. Dan yang terburuk adalah saf yang paling terakhir.
Bukan berarti terburuk dia berdosa, tetapi dia tidak lebih baik dibandingkan dengan saf yang pertama. Dan juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "La yazalu rijalun yata'akhkharun hatta yuakhirahum Allah." Senantiasa ada sekelompok laki-laki yang selalu terlambat untuk salat, menunaikan salat, sampai Allah Subhanahu wa taala selalu mengakhirkan dia dalam banyak hal. Dalam segala kebaikan dia selalu terlambat. Dalam bahkan mungkin urusan akhirat, mungkin dia akan menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Oh, dia masuk surga kalau dia muslim, atau dia waliyadzubillah orang yang kalau waliyadzubillah masuk ke dalam neraka, orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka, orang yang terakhir dia di dalam hisab, orang yang terakhir melewati mungkin siratul mustaqim, orang yang terakhir di dalam kebaikan, orang yang terakhir mendapatkan rezeki di dunia ini, orang yang terakhir, orang-orang sudah sukses di dalam masalah dunia, maka dia selalu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia selalu mengakhirkan salat. Allah tadi segerakan salat, dan para salaf mengatakan man dhayya'a as-salah fa huwa lima siwaha adya'. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkan keluargamu, istrimu untuk salat. Salat yang wajib terutama. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha, dan kau bersabar. Jadi kita jangan berhenti. Setiap hari, setiap waktu kita mau jalan salat, ingatkan istri kita di rumah. Walaupun lebih utama dia salat di rumah, salat. Anak-anak kita yang laki-laki kita ajak dia ke masjid. Ya, kalau salatnya para laki di masjid bukan di rumah. Ya, dan itu diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia salat ke masjid. Wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam memerintahkan keluarga itu untuk salat. Jangan kita berhenti, jangan kita mengatakan dia susah sekali diajak untuk salat. Terus kita ya. Karena kita wajib memerintahkan keluarga kita untuk salat. Kalau tidak, kita berdosa sebagai laki-laki, sebagai penanggung jawab rumah tangga. Allah katakan kemudian, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepada kalian rezeki. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Allah tidak butuh kepada rezeki kita. Nahnu narzuquka, bahkan kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Di sini kata para ulama isyarat bahwa orang kalau dia menjaga salat, dia tidak akan digelisahkan dengan rezeki. Dia tidak akan disusahkan pikirannya dengan rezeki. Karena orang itu dalam masalah rezeki bukan urusan banyak atau sedikitnya, tapi ukurannya atau urusannya adalah qanaah atau tidaknya orang itu kepada rezeki. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Lau utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab, latamanna an yakuna lahu al-akhar." Andaikan anak Adam itu diberikan satu lembah itu penuh dengan emas, bisa dia akan bercita-cita untuk punya yang lain. Artinya dia tidak diberikan qanaah dengan harta yang diberikan. Padahal kalau dia wujudkan satu hadis Rasulullah SAW, walaupun dengan harta yang sedikit, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, yajidu quta yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di waktu pagi, ya, dia tenang, aman di dalam rumahnya, dan dia sehat fisiknya, dan dia tidak dapatkan yang dia makan kecuali hari itu saja. Kita sekarang bahkan merencanakan harta benda untuk keturunan kita, tetapi kita tidak sholat juga. Bahkan kita meninggalkan sholat yang dimana Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Dan jangan kita anggap rezeki yang dibukakan oleh Allah ketika kita sendiri tidak ibadah kepada Allah, bahwa itu kebaikan bagi kita. Itu justru istidraj dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan kita harta yang banyak, Allah berikan kita kedudukan yang tinggi, tapi kita jauh dari Allah, itu justru adalah merupakan istidraj dari Allah. Ya, Allah akan jadikan itu sebab siksanya menjadi lebih dahsyat, lebih keras karena sebab apa yang Allah berikan kepada kita, waliyadzubillah. Jadi Allah mengatakan, nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki kepada wal aqibatu littaqwa, dan kebaikan atau akhir daripada kebaikan itu adalah kepada ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Semisal dengannya secara umum Allah sebutkan tentang ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Allah tidak butuh rezeki dari makhluknya. Dan juga Allah tidak butuh kepada mereka untuk memberikan makan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedetil itu Allah mengatakan, justru mereka yang butuh kepada rezeki Allah. Mereka butuh kepada makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki yang maha kuat. Kemudian di hadis yang sebelumnya Rasulullah mengatakan, "Ma asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadi." Siapa yang berada di waktu pagi dia tenang di dalam rumahnya, aman di dalam rumahnya, kemudian dia sehat pada fisiknya, dan dia tidak dapatkan kecuali hanya sesuap makan, sesuap nasi yang dia makan hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Rasulullah katakan seakan-akan dunia ini sudah didekatkan, dikuasakan kepada dia. Seakan-akan dia hidupnya seperti para raja. Itu kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia menjaga salat, dia menjaga rukun Islam, dia menjaga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hanya bisa makan dan punya makanan untuk hari itu saja, dia seakan-akan dikumpulkan, dikuasakan kepada seluruh dunia dan seisinya. Itu jaminan Rasulullah SAW. Maka bagaimana orang kalau kemudian dibentangkan rezeki Allah yang luas seperti Allah bentangkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tidak ada orang yang lebih kaya di dunia ini dari awal dunia sampai akhir dunia nanti seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dan dia dekat kepada Allah, dan beliau Nabi dan Rasul, dan beliau ibadah kepada Allah, dan beliau hanya mengatakan tentang semua apa yang Allah buka bagi beliau dari dunia, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memuji aku apakah aku bersyukur kepada Allah ataukah aku akan kufur kepada Allah. Dan bentuk kita bersyukur yang terbesar setelah dua kalimat syahadat, yaitu dengan menegakkan sholat. Jadi orang kalau tidak menegakkan sholat, kalau orang itu tidak menegakkan sholat seperti yang Allah perintahkan, dia akan susah hidupnya, dia akan jauh dari ketenangan, dia akan dijauhkan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Makanya kita perhatikan sholat itu. Andaikan orang itu hanya memperhatikan sholat yang paling utama setelah akidah dan tauhid, maka dia akan lihat Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Tapi kalau dia tidak jaga sholat ini, maka dia akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan diurus urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya butuh kepada sholat, sangat-sangat butuh kepada sholat ini untuk kita ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, baik itu dengan salat atau ibadah yang lainnya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu kematian. Dan Rasulullah SAW 3 atau 4 hari atau 5 hari sebelum beliau meninggal, di antara wasiat besar beliau itu adalah
as-salah, yaitu tentang salat. Beliau mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat dan perhatikan budak-budak kalian. Jadi Rasulullah SAW ingatkan menjelang beliau meninggal tentang apa? Tentang salat. Ya, sekarang orang sibuk berbicara tentang masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Islam, ajaran yang lain tentang Islam, tetapi dia tidak perhatikan tentang salatnya. Salat itu dua hal yang harus kita perhatikan yang besar. Pertama, salat itu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, yang berkaitan dengan sifat-sifat salatnya. Sifat salat Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau kita ingin tegakkan salat dengan benar, pertama adalah kita tahu bagaimana sifat salat Nabi Muhammad SAW. Dan itu diajarkan oleh para ulama. Bahkan para ulama mengkhususkan kitab-kitab khusus tentang sifat salat Nabi, cara Nabi salat dari mulai takbiratul ihram sampai beliau ucapkan salam. Jadi perhatikan tentang tata cara sifat salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita penuhi rukun dan syaratnya. Kemudian apa yang diajarkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan salat. Kita pelajari. Jangan kita salat ikut orang banyak saja, tidak. Salat dengan kita pelajari, tahu bagaimana sifat salat Nabi, apa dalil-dalil yang berkaitan dengan salat, dan itu sudah ada. Ada kitab-kitab yang sudah diterjemahkan yang berkaitan dengan itu. Kalau tanpa itu tidak bisa kita tegakkan salat, karena Rasulullah SAW perintahkan kita salat seperti salatnya beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang pertama kali melihat salat Rasulullah SAW adalah para sahabat. Kemudian para sahabat dilihat salat mereka oleh para tabi'in. Kemudian tabi'in melihat salat para tabi'in. Seterusnya sampai sekarang yang kita lihat dengan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga apa yang dikumpulkan para ulama, bahkan sudah diterjemahkan dengan bahasa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga sangat penting, adalah kita jaga sholat yang sudah kita tahu itu, kita tunaikan. Karena agama ini bukan hanya untuk kita jadikan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk dijadikan pemahaman, tetapi untuk diamalkan. Kalau akidah itu kita amalkan dengan meyakininya. Kalau itu sifatnya amalan yang zahir, ketaatan, ketakwaan, sholat, ibadah, yaitu dengan mempraktikkannya. Jangan kita hanya banyak ilmunya tetapi kita tidak amalkan dan praktikkan. Dan Rasulullah SAW sangat menjaga sholat, sangat menjaga sholat. Ya, karena sholat ini sangat-sangat kita butuhkan. Karena itu perintah Allah. Sampai sahabat mengatakan tentang Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW itu kalau ditimpa dengan kesedihan, ujian, beliau bersegera untuk sholat, dan itu menghilangkan semua apa? Kesusahan ini. Sekarang kita waliyadzubillah, kita dapat kesusahan, kita ada masalah, justru kadang-kadang lari kepada maksiat, lari kepada perbuatan maksiat, minuman keras, narkoba, ya, ada yang berzina, waliyadzubillah, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan kita, coba kalau kita ada dapat kesulitan, salat 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh sahabat, idza hazabahu amrun fasi'a ila shalah. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau segera beliau salat, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu kesusahan. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti ini, maka tidak ada yang terbaik yang wajib kita jadikan qudwah yang mutlak, teladan yang mutlak selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Rasulullah SAW yang mengatakan kepada sahabat Bilal yang salat, ya Bilal arihna ila salat. Wahai Bilal, jadikan kami tenang, istirahat dengan salat. Jadi salat itu menenangkan. Orang kalau tidak salat pasti tidak tenang, pasti tidak akan selamat, tidak akan tenang hidupnya walaupun dibukakan dunia kalau dia tidak salat.
Maka ciri-ciri orang beriman adalah mereka salat. Ciri-ciri orang-orang yang masuk ke dalam neraka saqar adalah tidak salat. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka berkata, karena kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Oleh karena itu, kalau kita ingin mudah urusan kita di dunia, mudah dan selamat urusan kita di akhirat, kita tegakkan salat. Tentu setelah kita belajar akidah, belajar tauhid, jangan kita berbuat syirik kepada Allah, karena tidak ada faedahnya kita salat ibadah kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dari dalam satu hadis beliau Rasulullah SAW bersabda, dicintakan kepadaku dari dunia kalian, yaitu minyak wangi dan para wanita. Artinya yang sah dia nikahi. Kemudian waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mata dan hatiku pada apa? Salat. Jadi kalau kita mau sejuk hati kita, datang salat, datang ke masjid. Masjid adalah tempat yang terbaik, dan para malaikat itu akan datang kepada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dan majlis-majlis yang ditegakkan di situ ibadah dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Inna lillahi malaikatan sayyara," dalam riwayat yang lain sayyahin, "yaltamisuna hilaka dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang dia pekerjaan tugasnya hanya itu, berkeliling di dunia ini mencari halaqah-halaqah yang di situ orang-orang berzikir kepada Allah. Dan salat itu adalah zikir. Zikir yang terbesar kepada Allah itu adalah salat. Ya, di situ dibacakan Al-Qur'an, di situ kita berdoa, di situ kita bertasbih, di situ kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat termasuk majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi ini mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah. Di situ orang-orang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Kemudian summa qalu, kemudian mereka berkata para malaikat ini kepada malaikat yang lain, "Halummu ila bughyatikum." Mari kalian datang ke sini. Begitu mereka dapatkan halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ibadah itu, mereka katakan, "Halummu ila bughyatikum." Kalian datang ke sini kepada hajat dan kebutuhan dan keinginan kalian. Jadi para malaikat itu kalau dekat kepada kita, maka akan turun para malaikat itu kepada kita, kepada majlis-majlis kita, dan Allah akan turunkan ketenangan sebab para malaikat. Kenapa orang merasakan ada satu malam yang itu adalah malam Al-Qadar ketika Ramadan di 10 terakhir, ya, suasana itu tenang, sejuk, orang itu betul-betul merasakan kebaikan karena para malaikat diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, sehingga ketenangan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran yang dibaca tersebut, melainkan Allah turunkan as-sakinah. Dan mereka orang-orang yang berada di majlis itu akan dilingkupi dengan rahmat Allah. Bayangkan janji Allah, dia akan tenang, dia akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan melindungi mereka.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka orang-orang yang hadir di majlis itu pada malaikat yang di sisinya. Allah yang menyebut kita. Kita sekarang disebut nama kita oleh orang alim saja. Oh, fulan itu sahabat saya. Oh, fulan itu orangnya baik. Kita pasti akan senang, merasa termuliakan. Atau orang dia disebut oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dunia, ya, namanya. Maka bagaimana ini Allah Al-Jabbar, Ar-Razzaq, Al-Qahhar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia Allah Zat yang tidak akan ada makhluknya atau apapun yang akan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyebut kita, Allah yang menyebut kita di tengah-tengah para malaikat kalau kita hadir majlis ilmu. Kita sekarang kadang-kadang ingin hidup bahagia, hidup senang, dimudahkan urusan, tetapi kita tidak menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak menghadiri salat, tidak menunaikan kewajiban kepada Allah. Para sahabat dahulu dimenangkan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tegakkan salat setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tadi sebutkan bahwasanya wa ju'ilat qurratu aini fi shalat, dijadikan penyejuk mataku dan hatiku itu adalah pada salat. Dan sebelumnya beliau katakan, dicintakan kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan wanita. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW kalau bersama kami mereka membahagiakan kami. Beliau membahagiakan kami, beliau menyenangkan kami. Tapi beliau begitu dengar azan seakan-akan beliau tidak mengenal kami. Jadi begitu dengar azan dia hanya ingat kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa wujudkan iman yang benar sampai kita menjadikan Allah dan Rasulullah SAW lebih kita cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menjadikan aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan manusia secara keseluruhan. Dan ini harus kita wujudkan. Kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam sholat? Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya sholat? Padahal Nabi SAW mengatakan itu adalah penyejuk mata dan hati kita. Karena kita lebih mencintai selain Allah, lebih mencintai selain Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan saja kecintaan kepada Allah dengan selain Allah itu tidak boleh di dalam Islam. Kemudian Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cintanya kepada Allah, lebih cintanya kepada Allah. Inilah yang harus kita wujudkan. Dan ini masalah akidah. Kemudian yang kedua, kita tegakkan sholat. Jangan kita tinggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia siap, berarti dia ingin mendapatkan kesusahan. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia ingin hidupnya sengsara. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia ingin hidupnya tidak tenang. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia ingin masuk dalam neraka saqar, waliyadzubillah. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita setelah kita paparkan betapa butuhnya kita kepada sholat, betapa butuhnya kita kepada Allah dengan sholat ini. Karena Allah jadikan syariat sholat ini untuk ketenangan dan kebahagiaan kita, kekhusyuan kita, rasa takut kita kepada Allah. Tapi juga kita harus ingat, jangan sampai kita tergelincir karena meninggalkan sholat, yang dimana Allah sifatkan di dalam Al-Quran orang-orang munafikin adalah orang-orang yang malas di dalam menunaikan ibadah sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafikin, waliyadzubillah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Orang-orang munafikin itu kalau berdiri sholat, kalaupun dia sholat, mereka berdiri sholat dengan malas, kusala, kusala. Dia malas. Kalau yang lain-lain dia semangat, tapi kalau sholat dia rasakan di dalam hatinya, karena ada penyakit di dalam hatinya, penyakit nifaq. Karena itu orang-orang beriman, kalau lurus imannya, kalau dia sholat itu menambah dia apa? Tenang, bahagia. Karena itu kita disyariatkan sholat istikharah. Kalau kita berada pada kondisi harus memilih sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi orang-orang munafikin, kalau mereka itu berdiri sholat, mereka berdiri sholat dengan malas. Yura'unan nas, itu pun mereka berdiri sholat untuk dia riya kepada manusia, supaya dia perlihatkan kepada manusia bahwa dia ini muslim, bahwa dia ini taat, bahwa dia ini. Dan mungkin dia hanya sholat sekali setahun, mungkin hanya Idul Fitri dan Idul Adha, padahal para lelaki diwajibkan sholat di masjid. Bahkan Rasulullah SAW sambil mengancam, beliau mengatakan, aku akan perintahkan, hampir aku akan perintahkan seseorang untuk menggantikanku menjadi imam sholat, lalu aku akan keliling di rumah-rumah orang-orang yang di situ ada laki-laki tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Andaikan bukan di rumah itu ada para wanita dan anak-anak, bisa aku akan bakar mereka. Itu ancaman Rasulullah SAW. Jadi ada terhib, ada dorongan yang baik, ada ancaman. Itu karena saking Rasulullah SAW cinta kepada kita. Karena saking Rasulullah SAW ingin supaya kita itu tenang hidup, dapat hidayah, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang para nabi dan para rasul ketika melihat umatnya melewati siratal mustaqim, semuanya mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Sebegitu perhatiannya Nabi Muhammad SAW terhadap kebaikan, hidayah dan keselamatan kita, lalu kita tidak memperhatikan perintah-perintah beliau Rasulullah SAW, padahal itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Jadi orang-orang munafik disebutkan, kalau dia berdiri pun untuk sholat dengan malas. Mereka riya kepada manusia. Dan yang kedua, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya ikhwah, ayat ini hendaklah kita jadikan sebagai alat untuk kita melihat, berkaca dengannya tentang keadaan kita setiap hari, setiap saat. Apakah kita sholat dengan semangat ataukah dengan malas? Kalau kita dengan semangat, alhamdulillah, berarti iman kita sedang baik-baik saja. Tapi kalau kita sholat malas, berdiri malas untuk sholat, atau mau ke masjid malas, tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Iman kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan keimanan yang jujur, hati yang bersih, dan agar dijauhkan dari segala macam syubhat di dalam hati kita. Dan yang kedua, kalau kita dapatkan diri kita, keseharian kita jarang berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir itu ada dua, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak yang bisa kita baca kapan-kapan saja. Zikir muqayyad berkaitan dengan amalan-amalan tertentu, ada zikirnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu kita pelajari, karena zikir itu adalah senjata seorang mukmin. Karena zikir itu yang menjaga, Allah akan menjaga kita dengan sebabnya dari syaitan. Ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kami ikatkan baginya syaitan, dan syaitan itu menjadi teman sejatinya. Sekarang kita mau dapat ilham, hidayah, petunjuk oleh Allah, atau dibisikkan malaikat dan dibisikkan malaikat, atau kita itu dinasihati setiap hari oleh syaitan. Syaitan itu pasti membuat kita susah, dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan dia selalu menyuruh kalian kepada kekejian dan kemungkaran. Sedangkan Allah
Dia menjanjikan bagi kalian ampunan. Kita ini banyak dosa dan Allah janjikan kita selalu ampunan, dan juga Allah janjikan bagi kita karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita jaga zikir kepada Allah. Jadi kalau kita banyak berzikir, syaitan itu tidak akan berdaya di hadapan kita. Kata Imam Ibnu Katsir, syaitan itu sebenarnya tipu daya, godaannya itu lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Allah yang nyatakan semuanya tipu daya, godaan syaitan itu lemah sebenarnya. Kenapa tetapi syaitan itu begitu mudah menaklukkan kita? Bukan karena syaitan itu kuat, tetapi kita yang sedang dalam keadaan iman kita apa? Lemah. Oleh karena disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Kana Umar idza salaka fajjan salaka asy-syaitanu fajjan akhar." Salaka asy-syaitanu fajjan akhar. Sahabat Umar itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia jalan di satu jalan, ya, maka syaitan itu minggir cari jalan yang lain. Kenapa? Karena haibah iman, karena haibah ketakwaan, karena beliau menjaga salat, karena beliau menjaga zikrullah. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu orang yang paling perhatian tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus perhatikan. Jangan sampai kita terkena dengan sifat orang-orang munafikin. Di antara sifatnya adalah sedikit mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir bisa kita lakukan sambil kerja, kita bisa berzikir. Berjalan kita bisa berzikir, berbaring kita bisa berzikir. Dan itu menenangkan kita. Jadi musibahnya, sesuatu yang Allah pasti janjikan ketenangan dengan sebabnya kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita digoda oleh syaitan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati kita itu akan tenang. Hati kita pasti tenang kalau kita berzikir kepada Allah. Maka itu harus kita perhatikan. Dan salat ini dia kalau kita jaga, maka kita akan menang, kita akan berbahagia, kita akan sukses seperti janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun yang kita sebutkan. Kemudian juga kita akan selamat dari kemunafikan. Para sahabat dahulu, bahkan sahabat Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, dan beliau salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira tentang surga oleh Rasulullah SAW. Beliau itu sampai bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Sahabat Hudzaifah ini, beliau adalah sirrul Rasul SAW. Beliau pemegang rahasia Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafikin di Madinah saat itu. Sahabat Umar mengatakan, "Ya Hudzaifah, ayadhkuruni Rasulullah SAW fil munafiqin?" Apakah Rasulullah SAW menyebut aku termasuk dalam golongan orang-orang munafikin? Padahal beliau tahu dan sahabat tahu beliau itu dijamin masuk surga. Lah kita sekarang gak ada yang jamin kita masuk surga. Tidak dari Allah, tidak dari Rasulullah SAW, dan tidak ada yang berhak menjamin surga kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada manusia, ulama atau setinggi apapun kesolehannya, dia punya hak menjaminkan orang itu surga kecuali yang dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah ini sahabat Umar sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, tapi beliau takut jangan-jangan Rasulullah SAW menyebut beliau ke dalam golongan munafikin. Apa kata sahabat Hudzaifah? La ya Umar, tidak wahai Umar, engkau tidak disebut ke dalam nama-nama orang munafikin oleh Rasulullah SAW. Walan uhaddisa ahadan ba'da, dan saya tidak akan ceritakan siapapun atau menjawab siapapun setelah engkau. Apa kata sebagian sahabat atau sebagian salaf? Adraktu 30 atau 40 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Aku mendapatkan, kata mereka, para salaf dahulu, para tabi'in, para sahabat, 30 atau 40 orang sahabat Nabi semuanya takut untuk ditimpa dengan kemunafikan. Padahal mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi
fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata beliau SAW. Andaikan salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai nilainya apa yang diinfakkan oleh sahabatku, walaupun hanya setengah daripada kurma, ya, atau setengah daripada sedekah yang mereka berikan. Ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai senilai satu mud yang mereka infakkan, baik itu kurma atau yang lain, bahkan walaupun setengah mud. Walaupun hanya setengah mud. Satu mud itu sebegini. Jadi kalau sahabat berinfak dulu dengan kurma atau pasaya seperti ini, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan dengan kita andaikan kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka takut kepada Allah. Takut kita kepada Allah yang benar, itu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah dan semakin menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya akhirkan, kita jaga sholat, jangan kita tinggalkan. Kalau kita ingin selamat, maka tegakkan sholat, belajar akidah, belajar tauhid yang benar, jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dan tegakkan sholat, hadiri sholat. Para lelaki sholatnya di masjid, bukan di rumah. Para wanita yang terbaik sholatnya di rumah, tetapi tidak boleh kita larang dia datang ke masjid. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang para wanita hamba Allah datang ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik bagi mereka. Maka kita jaga sholat. Sudah, jangan kita disibukkan dengan, kalau kita udah jaga sholat ini, Allah akan bukakan pasti pintu-pintu kebaikan, kemudahan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Dan di akhirat nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amal kita adalah apa? Salat. Kalau dia baik, maka akan baik amalnya. Kalau dia rusak salat kita, maka akan rusak amalan yang lain, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berbahagia dengan salat, orang-orang yang disejukkan hatinya dengan salat, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah menganugerahkan kita memandang wajah Allah yang mulia di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kita berada, dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.